Hai, jumpa lagi dengan saya Rian. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi di podcast Noviansa Tales yang mengkisahkan atau menceritakan kisah-kisah yang dikirimkan para subscriber saya. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Oke teman-teman, kali ini saya dapat kiriman dari seorang supir truk yang merupakan salah seorang penggemar atau subscriber setia saya, namanya Bapak Andi. Beliau menceritakan kisahnya saat malam di jalan kosong. Halo Bang Rian, nama saya Andi. Seorang supir truk yang sudah belasan tahun melintasi berbagai jalur di Indonesia. Saya ingin berbagi pengalaman mistis yang sampai sekarang masih membekas di ingatan saya. Kejadian ini sekitar 5 tahun yang lalu saat saya membawa muatan bahan bangunan dari Jakarta ke Jawa Timur. Saya melewati jalur selatan, jalan yang sepi dan banyak tanjakan. Saya sudah sering lewat sini, tapi malam itu ada sesuatu yang membuat saya gelisah. Entah kenapa, udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Dan bulu kuduk saya berdiri sejak masuk hutan di jalur itu. Sekitar pukul 1 dini hari, di tikungan tajam yang minim penerangan, saya melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang perempuan berdiri diam, rambutnya panjang berantakan, tubuhnya kurus, dan bajunya lusuh. Saya masih ingat betul wajahnya, pucat, matanya kosong menatap saya. Refleks, saya membanting setir karena kaget. Hampir saja truk saya masuk jurang. Jantung saya berdebar kencang saat saya menoleh ke spion, perempuan itu sudah tidak ada. Nah teman-teman, kira-kira kalau teman-teman di posisi Pak Andi saat itu gimana? Kabur kalian langsung turun dari truk, lari tunggang langgang. Saya pikir mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Jadi saya lanjutkan perjalanan. Namun tidak sampai 5 menit, perasaan aneh mulai muncul lagi. Saya merasa ada yang mengawasi saya dari belakang. Pandangan saya tertuju ke spion kanan. Dan di sanalah saya melihatnya. Sosok perempuan tadi kini duduknya di atas muatan saya. Darah saya seakan membeku. Saya menatap lurus ke depan, pura-pura tidak melihatnya. Tapi tiba-tiba tok tok tok. Suara ketukan keras dari atap kabin truk saya. Seperti ada sesuatu yang menghantam bagian atas dengan kasar. Saya semakin panik. Saya tahu saya sendirian, tidak ada siapapun di dalam bak. Saya tekan gas lebih dalam, berharap segera sampai ke pemukiman. Namun suara ketukan itu makin keras, lalu berubah menjadi suara cakaran. Saya bisa mendengar dengan jelas suara kuku panjang menggaruk-garuk atap kabin. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Saya mulai berpikir bahwa mungkin semua ini hanya permainan pikiran saya. Tapi sebelum saya bisa bernapas lega, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari kaca spion, saya melihat wajah perempuan itu menempel di jendela kiri saya. Wajahnya sudah berubah lebih menyeramkan. Matanya hitam legam, mulutnya menyeringai lebar dengan gigi yang menguning dan berlumuran darah. Dia tidak diam saja, perlahan tangannya terangkat dan kukunya yang panjang menggores kaca jendela saya. Krik. Saat itu saya merasa tubuh saya lemas. Tapi hal yang paling menyeramkan adalah kaca jendela saya mulai turun pelan-pelan. Kebayang ya? Kebayang dong, di tengah hutan, ya, yang jalurnya mengerikan, kemudian gelap, tanpa penerangan, kita didatangi sesosok yang seperti digambarkan Pak Andi. Kalau saya baca cerita ini ya, memang belum sampai habis. Saya salut beliau berani tetap stay
di mobilnya tanpa lari tunggang langgang di mobil. Luar biasa. Kita lanjut ya teman-teman. Padahal saya sama sekali tidak menyentuh tombolnya. Saya langsung panik. Saya buru-buru menekan tombol untuk menutupnya lagi. Tapi anehnya tombol itu tidak berfungsi. Kaca terus turun perlahan dan saya bisa melihat dengan jelas wajah perempuan itu semakin dekat ke arah saya. Dia membuka mulutnya dan terdengar suara bisikan pelan, dingin dan tajam. Berhenti, kasih aku tumpangan. Saya hampir kehilangan kendali atas truk. Dengan segala keberanian saya berteriak sekencang mungkin sambil membaca doa. Seketika kaca jendela berhenti turun. Saya menoleh ke spion dan perempuan itu menghilang. Saya tidak berani menoleh ke belakang. Saya hanya fokus menyetir secepat mungkin sampai akhirnya melihat sebuah warung kecil yang masih buka. Saya langsung menepi, turun dengan tergesa-gesa dan mengusap wajah yang sudah penuh keringat dingin. Pemilik warung menatap saya dengan heran. "Kenapa mas? Mukanya pucat banget," tanyanya. Saya masih terengah-engah sebelum akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Begitu mendengar cerita saya, pemilik warung hanya tersenyum tipis dan berkata, "Masnya baru pertama kali lihat. Banyak sopir mengalami hal yang sama di sini. Konon, dulu ada perempuan hamil yang ditabrak lari di jalan itu. Mayatnya nggak ditemukan sampai sekarang. Kadang dia suka numpang di kendaraan yang lewat." Saya masih diam, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba dari arah truk saya terdengar suara sesuatu jatuh ke tanah. Pluk! Saya dan pemilik warung spontan menoleh. Di sana, di samping truk saya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesosok tubuh perempuan tergeletak, wajahnya hancur, berlumuran dan matanya masih terbuka, menatap lurus ke arah saya. Saya tidak sanggup lagi. Dengan tangan gemetar saya menghidupkan truk dan tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Sejak kejadian itu saya selalu pasang doa dan membawa jimat pemberian orang tua saya setiap kali mengemudi di jalur itu. Entah benar atau tidak, tapi saya tidak mau mengalami kejadian seperti itu lagi. Itu aja Bang Rian, pengalaman mistis saya. Semoga gak ada sopir lain yang mengalami hal seperti ini. Kalau saya baca sesuatu yang tidak seharusnya terjadi atau nggak logik itu ya bisa aja terjadi. Mungkin aja terjadi. Kalau hal-hal yang terkait dengan hal mistis. Dan jalur yang dilalui oleh Pak Andi ini atau Mas Andi ini memang saya pernah dengar. Dan saya nggak mau sebut nama jalur apa. Di situ memang tanjakannya itu naik gitu. Dan kalau ketika kita masuk ke jalur itu yang memang kiri kanannya hutan, itu memang auranya itu udah beda. Auranya beda. Dan tempat ini tuh terkenal di Jawa Timur. Ya kalau ada orang yang menonton video ini dan pernah mengalami hal yang sama, pasti mereka tahu itu di mana. Nah, teman-teman yang menyaksikan podcast ini boleh percaya, boleh tidak dengan kisahnya Pak Andi, ya. Karena memang kalau dilihat secara logika itu nggak akan nyampe. Tapi namanya hal-hal mistis yang nggak mungkin terjadi, yang nggak mungkin dilihat, bisa aja dan itu sah-sah saja. Oke teman-teman, sekian cerita singkat dari Pak Andi. Pak Andi, thank you banget ceritanya. Dan saya jadi curious, penasaran, pengen ke sana, pengen tahu ada apa sebenarnya di jalur itu. Teman-teman, sekian sudah podcast saya kali ini yang mengisahkan kiriman dari Pak Andi melintas dengan mobil di jalur yang mistis. Nanti kita jumpa lagi di cerita yang lain, masih dari kiriman para subscriber saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Nomfriansah Tales, berikan komen dan like. Sampai jumpa dan semoga puasanya lancar.
Terima kasih.